Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa dengan NIM F1051201008. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas IA1 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UAS dari mata kuliah Fisika Dasar, dan pada kali ini saya akan membahas 5 soal. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncur tanpa slip dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan, balok 2 meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4. Tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi 0,3. Baik, dari soal ini sudah diketahui bahwa M1-nya sama dengan 2 kg, M2-nya 1 kg, H-nya 1,8 meter, dan koefisien gesek kinetisnya 0,4. Yang ditanyakan yaitu jarak tempuh balok 2 sampai berhenti jika A. Tumbukan lenting sempurna, dan B. Tumbukan lenting sebagian dengan E-nya 0,3. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Pertama-tama kita cari kecepatan saat balok 1 sebelum menumbuk balok 2. Nah, ini menggunakan rumus EK sama dengan EP, di mana rumus EK itu adalah setengah dikali M_V1 kuadrat, dan rumus dari EP atau energi potensial adalah M dikali G dikali H. Langsung kita masukkan, tapi M-nya kita coret, sehingga kita masukkan setengah dikali V1 kuadrat, sama dengan 10 dikali 1,8. Kemudian, setengah dikali V1 kuadrat sama dengan 10 dikali 1,8 didapatkan 18. Dan untuk mencari V1 kuadrat, 18 tadi dibagi dengan setengah, maka hasilnya 36. Nah, supaya kita bisa mendapatkan V1, dari V1 itu kuadratnya kita hilangkan dan di ruas kanan kita ganti menjadi akar, sehingga V1 itu adalah akar dari 36, yaitu V1 sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian, dengan asumsi kedua balok identik, maka M1 sama dengan M2 sama dengan M. Nah, kita masukkan rumusnya, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. M1, M2 kita coret di ruas kiri dan ruas kanan, maka kita sisakan V1 itu 6. Tadi ini sudah kita hitung ya. Maka 6 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Dari persamaan ini kita dapatkan persamaan baru, yaitu V2 aksen itu sama dengan 6 dikurang V1 aksen. Maka untuk mencari V1 aksen itu koefisien restitusi sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. Nah, disitu kenapa 1? Karena ini adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna itu koefisien restitusinya 1. Kalau begitu langsung kita masukkan 1 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per 6 dikurang 0. Kenapa itu 0? Karena di sini kita akan mencari peristiwa dari balok yang berhenti. Kalau berhenti kan berarti kecepatannya 0. Maka kita masukkan 6 dikurang 0. Kemudian kita masukkan lagi V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 6. Di bawahnya lagi V1 dikurang dalam kurung 6 dikurang V1 aksen didapatkan 6. Maka 2 V1 aksen dikurang 6 sama dengan 6. 6-nya pindah ruas ke kanan menjadi 2 V1 aksen sama dengan 12. Dan V1 itu 12 dibagi 2 yaitu 6. Sehingga untuk mencari jarak tempuh balok 2 pada tumbukan lenting sempurna, kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK, dimana W itu adalah usaha, yaitu F dikali S, dan delta EK itu setengah NP1 kuadrat. Dari F dikali S kita turunkan lagi koefisien gesek kinetis dikali N dikali S sama dengan setengah dikali M dikali 1 kuadrat.
Kemudian N itu kita turunkan lagi menjadi massa dikali gaya gravitasi. Tetapi M-nya kita coret di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga didapatkan 0,4 dikali 10 dikali S, dan di ruas kanan setengah dikali 6 kuadrat. Kemudian 4 dikali S didapatkan setengah dari 6 kuadrat tadi, itu 18, dan S sama dengan 18 dibagi 4 itu didapatkan 4,5. Jadi jarak tempuh balok 2 sampai berhenti untuk tumbukan lenting sempurna itu adalah 4,5 meter. Selanjutnya, untuk tumbukan lenting sebagian itu caranya sama dengan yang tumbukan lenting sempurna tadi, hanya saja kan untuk mencari V1 akselnya di sini itu koefisien restitusinya sudah ditentukan, yaitu 0,3. Maka tinggal kita masukkan dalam rumus. Nah, E sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2. E-nya masukkan 0,3 sama dengan V1 aksen dikurang V2 aksen per 6 dikurang 0. Kemudian V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 1,8. V1 aksen dikurang dalam kurung 6 kurang V1 aksen sama dengan 1,8. 2 V1 aksen sama dengan 7,8, dan didapatkan V1 aksen itu 3,9. Sehingga untuk mencari jarak tempuh balok 2 pada tumbukan lenting sebagian itu rumusnya sama seperti tumbukan lenting sempurna tadi. Tinggal kita masukkan, teman-teman bisa lihat di bawah itu didapatkan hasilnya 4 dikali S sama dengan 7,605, sehingga S nya 7,605 dibagi 4 didapatkanlah hasil 1,901 meter. Jadi jarak tempuh balok 2 sampai berhenti untuk tumbukan lenting sebagian itu adalah 1,901 meter. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah kubus dengan panjang rusuk 8 cm jika dicelupkan ke dalam air, ada 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Tentukan massa jenis kubus. Kemudian jika kubus tersebut dicelupkan ke dalam minyak, berapa bagian kubus yang muncul dari permukaan air? Di situ keterangannya massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Baik, dari soal ini diketahui panjang rusuk kubus itu 8 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,28 meter. Volume kubus 0,000512. Massa jenis air sudah diketahui, kita ubah ke kilogram per meter kubik menjadi 1000. Minyak juga begitu, menjadi 800 kg per meter kubik. Nah, bagian kubus yang muncul di permukaan air itu 3/4. Berarti bagian kubus yang tenggelam adalah 1/4. Ada dua hal yang ditanyakan untuk soal ini. Yang pertama, massa jenis kubus, dan yang kedua, bagian kubus yang muncul ke permukaan jika dicelupkan ke dalam minyak. Pertama-tama kita akan mencari massa jenis kubus. Nah, untuk mencari massa jenis kubus itu tahap yang pertama adalah mencari gaya tekan ke atas, di mana rumus dari gaya tekan ke atas itu adalah Fa sama dengan massa jenis air dikali G dikali volume yang tercelup. Kemudian kita masukkan 1000 dikali 10. Nah, kenapa di situ 1/4? Karena kan volume yang tercelup itu 1/4. Jadi untuk mencari volume tercelup 1/4 dikali dengan volume total kubus, yaitu 0,000512. Maka didapatkanlah hasil gaya tekan ke atasnya 1,28 Newton. Langkah yang kedua, cari massa bagian yang tercelup. Tadi kita sudah mencari gaya tekan ke atasnya, sekarang kita mencari berapa sih massa dari bagian kubus yang tercelup. Nah, itu rumusnya Fa sama dengan massa celup dikali gravitasi. Fa-nya kita dapatkan 1,28. Nah, untuk mencari M celupnya ya berarti 1,28 dibagi 10. Maka didapatkan hasil 0,128 kg untuk massa bagian yang tercelup. Maka, untuk mencari massa jenis kubus, rumus dari massa jenis itu kan massa dibagi volume. Nah, kita sudah dapatkan massa, kita sudah tahu volume kubus. Jadi tinggal kita bagi 0,128 dibagi
0,000512. Nah, kan didapatkanlah hasil bahwa massa jenis kubus itu 250 kg per meter kubik. Nah, tetapi teman-teman juga perlu tahu bahwa untuk mencari massa jenis ini ada cara singkatnya. Nah, seperti yang kita lihat di soal tadi itu yang tercelup itu kan 1/4. Jadi ya tinggal kita langsung masukkan saja 1/4 dibagi 1. Kenapa 1? Karena kan 1/4 ditambah 3/4, itu 3/4 kan bagian yang muncul di permukaan, itu sama dengan 1. Jadi pernya itu 1 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena dia tenggelamnya di air, posisi mengapungnya di air. Jadi kita kalikan dengan massa jenis air, sehingga 1/4 per 1 dikali dengan 1000 didapatkanlah hasil 250 kg per meter kubik. Nah, ini adalah cara yang lebih mudah daripada cara yang pertama tadi. Hanya saja mungkin cara yang pertama tadi lebih rinci lah ya, dan jadi kita lebih bisa paham konsepnya. Tetapi kalau untuk kondisi di mana teman-teman mengerjakan soal ujian ataupun yang mepet gitu, kita gunakan saja cara yang lebih singkat. Nah, oke, untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan yang B, yaitu bagian kubus yang muncul di permukaan minyak itu berapa sih? Nah, ini kita akan menggunakan rumus. Ini teman-teman bisa lihat rumusnya itu rho minyak dikali G dikali volume yang tercelup di dalam minyak sama dengan massa jenis kubus dikali G dikali volume kubus. G-nya kita coret saja, jadi tinggal kita masukkan massa jenis minyak itu 800. Dan volume yang tercelup di minyak itu yang akan kita cari. Kemudian massa jenis kubus tadi sudah kita dapatkan 250 dikali volume kubus. Jadi untuk mencari volume yang tercelup di dalam minyak itu 250 per 800 dikali volume kubus. Sehingga volume yang tercelup di dalam minyak itu adalah 5/16 dari volume kubus. Nah, 5/16 dari volume kubus ini adalah bagian yang tercelup di dalam minyak. Berarti bagian yang muncul di permukaan ya sisanya, dimana 1 dikurang 5/16 itu hasilnya adalah 11/16. Jadi bagian kubus yang muncul di permukaan minyak adalah 11/16 bagian. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah. Sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas dasar wadah. Ada 3 pertanyaan dari soal ini, yaitu hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang, dan B, jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan air sekarang. Ambil P0-nya 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Dan pertanyaan yang ketiga, tentukan perbandingan jarak pancar air yang keluar dari tabung terbuka jika H sama dengan 0,5, H sama dengan 1,25, dan H sama dengan 2. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahui, yaitu ada H sama dengan 2,5 meter. Delta H-nya, yaitu 2,5 dikurang 1 sama dengan 1,5 meter. P1-nya 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan P0-nya 1,25 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan untuk gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan dari soal A. Laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Laju semburan air jika udara di atas air terbuka terhadap atmosfer. Dan C. Perbandingan jarak pancar air jika H1 sama dengan 0,5, H2 sama dengan 1,25, dan H3 sama dengan 2. Kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang pertama itu menanyakan volume tertutup. Nah, jadi dari volume tertutup ini kita bisa
tahu rumusnya itu bahwa P1 ditambah Rho GH sama dengan setengah dikali Rho GV kuadrat ditambah P0. Langsung kita masukkan angka-angkanya, kita operasikan, didapatkanlah 149.000 sama dengan 5.000 V kuadrat ditambah 105.000. Maka V, untuk mencari V kan akarnya harus dihilangkan. Kuadratnya harus dihilangkan. Kalau kuadratnya dihilangkan berarti di ruas kanan itu kita akarkan. Sehingga kita akarkan 149.000 dikurang 105.000. Kemudian dari hasil itu kita bagi lagi dengan 5.000. Maka didapatkanlah hasil akar dari 44/5. Kita sederhanakan menjadi V sama dengan 8 akar dari 8,8 meter per sekon. Itu untuk volume tertutup. Untuk pertanyaan yang B yaitu volume terbuka. Untuk volume terbuka ini rumusnya P0 ditambah Rho GH sama dengan setengah Rho GV kuadrat ditambah P0. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, maka didapatkanlah di ruas kiri itu 15.000, di ruas kanan itu 5.000 V kuadrat. Kemudian V kuadrat itu kita bagi 15.000 dibagi 5.000 dan kita dapatkan V kuadrat sama dengan 3. Jangan lupa untuk mendapatkan V kuadratnya harus dihilangkan, maka di ruas kanan kita akarkan. Maka didapatkanlah V untuk volume terbuka adalah akar dari 3 meter per sekon. Selanjutnya, jarak pancar. Jarak pancar jika yang pertama itu hanya 0,5 meter. Rumus untuk mencari jarak itu 2 dikali akar dari H besar dikali H kecil. H besar itu adalah ketinggian di awal tadi yaitu 2,5. Sedangkan H kecilnya itu yang mengikuti dari ketentuan soal. Tinggal kita masukkan X sama dengan 2 dikali akar dari 2,5 dikali 0,5. Maka dapatkan hasil 2 dikali akar dari 1,25. Untuk yang B itu hanya sama dengan 1,25 meter. X sama dengan 2 dikali akar H besar dikali H kecil, kemudian 2 dikali akar dari 2,5 dikali 1,25. Maka didapatkan hasil 2 dikali akar dari 3,125. Dan untuk yang C hanya sama dengan 2 meter. X sama dengan 2 dikali akar dari H besar dikali H kecil sama dengan 2 dikali akar dari 2,5 dikali 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali akar dari 5. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola juga. Lihat gambar di bawah. Ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitunglah jari-jari rongga dalam bola besi. Dengan keterangan massa jenis besi adalah 7.600 kg per meter kubik. Baik, diketahui dari soal jari-jarinya 80 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,8. Massa jenis besi itu 7.600 kg per meter kubik. Dan yang ditanyakan adalah jari-jari rongga dalam besi. Maka untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa tahap. Tahapnya cukup panjang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah mencari volume bola besi yang tercelup. Rumusnya adalah 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3, yaitu 4/3 dikali 3,14. Kemudian kita kalikan dengan 0,8 yang dipangkatkan dengan 3. Itu didapatkan hasil volumenya 2,14 meter kubik. Setelah itu kita cari lagi gaya angkat Archimedes pada bola besi. Itu rumusnya FA sama dengan Rho dari air dikali volume yang didapatkan di awal tadi dikali gravitasi. Rho air itu adalah 1000, volumenya 2,14, gravitasinya adalah 10. Maka didapatkanlah gaya angkat Archimedesnya adalah 21.400 Newton. Langkah yang ketiga, kita cari volume material besi saja. Yaitu rumusnya 4/3 dikali pi R pangkat 3 dikurang 4/3 dikali pi R pangkat 3.
Untuk yang pertama itu sudah kita dapatkan tadi di awal bahwa hasilnya 2,14. Tapi untuk satunya lagi itu kan dari R-nya itu yang akan kita cari nanti, makanya itu belum diketahui. Maka kita tuliskan saja 2,14 dikurang 4/3 PL pangkat 3. 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Lanjut langkah yang keempat, kita mencari massa material besi saja. Nah, untuk mencari massa besi itu rumusnya massa jenis besi dikali dengan volume. Volumenya tadi sudah bukan 2,14, tetapi volumenya itu sudah menjadi 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Sehingga 7.600 dikali 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Langkah selanjutnya kita mencari berat bola besi. Nah, di mana rumus berat bola besi ini adalah W sama dengan massa besi dikali dengan gravitasi. Massa besi tadi sudah kita dapatkan, yaitu 7.600 dikali dalam kurung 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Gravitasinya 10. Tinggal kita kalikan 7.600 dengan 10, maka didapatkanlah berat bola besi itu 760.000 dikali dalam kurung 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Nah, setelah langkah-langkah ini kita lanjutkan. Karena bola besi itu melayang, maka kita masukkan rumus di ruas kiri itu adalah W besi, di ruas kanan adalah FA. Dari perhitungan tadi kita dapatkan berat besi itu 760.000 dikali dalam kurung 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3. Dan dari perhitungan yang tadi kita dapatkan gaya angkat ke atas Archimedesnya itu 21.400. Maka tinggal kita operasikan. Di ruas kiri 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 itu tetap. Sedangkan di ruas kanan 760.000 nya pindah ruas, jadi dibagi 21.400 dibagi 760.000 didapatkan hasil 0,28. Nah, setelah itu 2,14 nya pindah ruas lagi, maka di ruas kiri itu sisa 4,19 R pangkat 3. Di ruas kanan 2,14 dikurangkan dengan 0,28, maka didapatkan hasil 1,86. Nah, tentu saja untuk mencari R pangkat 3 ini ya 1,86 kita bagi lagi dengan 4,19, maka hasilnya 0,444. Nah, untuk mencari R, kita perlu menghilangkan pangkat 3. Bagaimana caranya? Maka 0,444 kita bagi dengan 1/3. Maka didapatkanlah R, yaitu 0,76 meter. Kita ubah ke cm, R sama dengan 76 cm. Maka jari-jari rongga dalam besi adalah 76 cm. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Gambar di samping merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Ada kecepatan udaranya ke atas. Lukiskan bentuk lintasan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk lintasan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sebelah kiri itu adalah gambar dari gambaran saya mengenai bola yang ditendang itu bagaimana arah gerakannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika bola ditendang, menurut logika ya, seharusnya bola itu bergerak searah dengan gaya tendangannya. Misalnya kita menendang ke arah kanan, maka bola itu akan lurus ke arah kanan. Tetapi dalam kasus ini, kalau teman-teman perhatikan dalam pertandingan sepak bola itu tendangan bebas, misalnya Lionel Messi atau David Beckham itu menendang bola, kadang-kadang bolanya mengalami pembelokan, tidak lurus sesuai dengan arah tendangannya. Nah, kita akan cari tahu apa sih yang membuat bola tersebut malah justru membelok, baik ke kanan atau ke kiri. Nah, saya akan jelaskan. Jadi ketika bola ditendang, tendangan dari pemain bola itu menyebabkan bola berputar atau spin.
perputaran bola tersebut menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran udara. Jadi bola itu ditendang, tapi selain ditendang, bola itu juga mengalami perputaran atau spin. Nah, perputaran atau spin tersebut menyebabkan bola itu mengalami ketidakseimbangan dalam aliran udaranya. Nah, ketidakseimbangan tersebut menyebabkan tekanan pada satu sisi bola lebih besar daripada sisi lain. Jadi ada satu sisi di mana bola yang tekanannya lebih besar daripada sisi yang lain. Nah, berdasarkan prinsip Bernoulli, semakin gerakan bola cepat atau semakin gerakan bola cepat udara mengalir, maka semakin kecil tekanannya. Nah, perbedaan tekanan di kedua sisi menimbulkan gaya yang membelokkan bola ke sisi yang lebih rendah. Jadi, ada dua sisi. Sisi yang satu tekanannya besar, sisi yang satu lagi tekanannya kecil. Karena ada sisi yang tekanannya kecil, jadi timbullah gaya yang membuat bola itu belok ke arah yang tekanannya kecil. Nah, itulah menyebabkan tendangan bola itu tidak lurus tetapi menjadi belok, baik itu ke kanan atau ke kiri. Misalnya ada belok ke kiri, berarti tekanan di sisi bola yang arah kiri itu lebih kecil daripada tekanan sisi bola yang arah kanan. Nah, peristiwa inilah yang dinamakan dengan efek Magnus, di mana bola akan mendapatkan gaya dan membelokkan arahnya ke sisi di mana tekanannya lebih rendah daripada sisi yang lain. Nah, jadi begitu penjelasan mengenai efek Magnus ini. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.